Halo, Assalamualaikum anak-anak ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jangan lupa berdoa ya. Nah, setelah berdoa, anak-anak ibu harapkan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalismenya terhadap negara kita, Indonesia. Ibu ingatkan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak. Ya, jangan lupa ya, tetap diterapkan protokol kesehatannya. Nah, baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi kegiatan ekonomi dengan Ibu Dian Nafida. Ya, pokok pembahasan. Yang pertama, macam-macam kegiatan ekonomi. Yang kedua, pelaku kegiatan ekonomi dan tempat kegiatan ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Siap untuk belajar ya? Ya, semuanya siap untuk belajar. Bagus. Oke, kita lanjut. Yang pertama, macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama yaitu produksi. Apa itu produksi? Produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan suatu barang atau jasa. Contohnya sekarang kan zaman COVID-19 ini. Yang memproduksi misalnya kita untuk mencegah terjadinya atau terhindarnya virus corona, kita menggunakan masker. Nah, orang yang membuat masker itu dinamakan produksi. Orangnya, kegiatannya produksi, orangnya produsen. Ya nak ya. Kemudian ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan membeli atau memakai barang hasil produksi. Tadi kan maskernya sudah dibuat tuh, sudah diproduksi oleh seorang yang namanya produsen. Sekarang maskernya digunakan atau dikonsumsi. Orang yang menggunakan masker itu namanya konsumen. Nah, setelah masker itu digunakan, bagaimana sampai di konsumen? Itu ada namanya kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Yaitu kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ya, orang yang mendistribusi barang itu namanya distributor. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produsen tadi ya. Yang kedua konsumen. Dan yang ketiga distributor. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, produsen itu adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Seperti tadi yang dihasilkan masker ya nak ya. Itu berarti namanya produsen, memproduksi masker atau membuat masker. Itu namanya produsen. Yang kedua, konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ya nak ya, itu namanya konsumen. Contoh tadi berarti orang yang menggunakan masker itu namanya konsumen. Terus ada lagi distributor. Apa itu distributor?
Nah, distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Seperti tadi, maskernya sudah dibuat, kemudian disalurkan atau dibawa oleh distributor untuk dipasarkan atau untuk dijual ke pasar atau di supermarket atau dijual secara online. Ya, baik, kita lanjut. Nah, tempat kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama tempatnya ada di minimarket, ada di pasar tradisional, pedagang asongan, ada di warung, toko kelontong, toko grosir, pedagang kaki lima, dan juga ada di mall. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, minimarket. Nah, biasa ya, tahu ya minimarket anak-anak ibu ya. Minimarket itu bisa juga disebut dengan swalayan atau pasar modern. Nah, di sekitar kamu mungkin banyak supermarket atau swalayan yang menjual semua kebutuhan rumah tangga. Itu minimarket ya, Nak ya. Ciri-ciri dari minimarket itu yang pertama tempatnya bersih. Setuju ya? Ya, yang pertama tempatnya bersih. Yang kedua, pembeli melayani sendiri dalam mencari barang. Jadi, anak-anak ibu ke supermarket bawa keranjang sendiri, cari sendiri apa yang dibutuhkan, apa yang mau dibeli. Nah, seperti itu. Itu namanya pembeli melayani diri sendiri dalam mencari barang. Kemudian harganya tidak bisa ditawar. Harganya sudah ada di label benda atau barang yang mau kita beli. Nah, kemudian setelah kita pilih, kita bawa barang-barang yang kita pilih tadi itu untuk dibawa di kasir untuk melakukan transaksi jual beli atau kita sebut dengan pembayaran di kasir. Nah, kemudian cirinya tadi sudah kita sebut banyak terdapat di perkotaan. Kalau di pedesaan mungkin minimarket atau supermarket belum ada ya Nak ya. Biasanya adanya warung atau pasar gitu. Nah, itu ciri dari minimarket. Kemudian kita ke pasar tradisional. Anak-anak ibu sudah biasa ya melihat pasar tradisional seperti ini. Tempat orang tua kita membeli kebutuhan pangan di rumah ya Nak ya. Apa itu pasar tradisional? Yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi di pasar tradisional itu ada penjual dan ada pembeli. Kalau tidak ada penjual, tidak ada pembeli, pasarnya berarti tutup ya. Ya, itu namanya pasar tradisional ya Nak ya. Nah, bagaimana ciri-ciri pasar tradisional? Ya, yang pertama, penjual itu selalu menawarkan barang dagangannya kepada pembeli. Ayo sayur 3.000. Nah, seperti itu ya, itu namanya penjual menawarkan barang dengan pembelinya. Gitu. Kemudian harga barang yang dijual di pasar tradisional itu dapat ditawar. Biasalah ya kan, kalau ibu-ibu, biasa kayak ibu-ibu seperti ibu-ibu inilah. Kalau beli cabai misalnya, cabainya berapa 1 kilo? 25.000. Oh nawar 24.000 boleh. Gitu, biasa ya, itu biasa. Jual beli, tawar menawar di pasar tradisional itu biasa. Tapi di supermarket nggak bisa ya Nak ya, karena kalau di supermarket itu harganya sudah dipatok ya, sudah ditulis di labelnya, tidak ada lagi harga tawar menawar. Kecuali kalau keadaan tertentu mereka melakukan diskon harga. Nah, seperti itu. Ya, kemudian pembayarannya kalau di pasar tradisional ini langsung kepada penjualnya, tidak melewati kasir. Yang menjual misalnya
ada bapak-bapak jual cabai tadi ya, jadi bayarnya langsung ke bapak itu, tidak melalui kasir tersendiri gitu. Itu pembayarannya di pasar tradisional. Nah, jadi itu tadi ciri-ciri pasar tradisional, ada penjualnya menawarkan barang kepada kepada pembeli, kemudian harganya barangnya bisa ditawar dan membayarnya langsung kepada penjualnya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri khusus beberapa tempat kegiatan berikut. Nah, ini adalah tugas untuk anak-anak ibu di rumah. Nah, ibu minta menentukan ciri-ciri khusus beberapa tempat pada kegiatan berikut. Yang pertama, toko kelontong, ada warung, ada pedagang asongan, ada pedagang kaki lima, dan mall. Nah, kamu cari ciri-ciri khususnya. Kamu boleh mencarinya di internet, boleh, di majalah, boleh, koran, boleh, atau bertanya sama orang tua, kakek, nenek, abang, kakak, atau adik-adiknya. Boleh mencari di berbagai sumber. Nah, sekian materi kita hari ini. Jika kamu belum memahami tentang materi kita hari ini, silakan putar kembali videonya. Dan jangan lupa kerjakan tugas hari ini yang Ibu berikan. Setelah kamu mengerjakan tugasnya, di foto hasil tugas kamu kirim melalui link pengumpulan tugas yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Jelas ya nak ya? Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Setelah mengerjakan tugas, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu kamu mengerjakan PR-nya di rumah. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.